Walah, terus yang nganter pulang tiap tengah malam itu siapa itu? Jeng Laila sama Bu Rati dari mana? Habis belanja ya? Iya, Mpok. Bu Rati kok nggak ada bawaan belanjanya? Nggak belanja, Bu? Enggak tuh, Mpok. Stok sayur saya masih ada, Mpok. Tadi saya ke depan antar anak sekolah aja. Oh, udah sekolah aja si Meli ya, Bu? Udah atuh, Mpok. Baru masuk TK. Nggak terasa yo. Perasaan kemarin masih digendong-gendong. Iya, Mpok. Si Mpok mah, iya nggak kerasa. Kan saya yang besarin atuh. Lah, iya ya. Mpok nggak belanja? Lah iya. Tapi nunggu Mang Ucup lewat sini aja. Oh, ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya, Mpok. Mari. Punten atuh, Pok. Saya juga mau pulang. Mau buka warung sama beberes rumah. Jangan buru-buru. Sini dulu. Masih pagi nih. Ngegosip lah dulu. Saya ada berita baru ini. Berita apa, Mpok? Iya, makanya sini dulu. Jeng Laila sama Bu Rati. Kalian udah lihat belum? Itu anak baru yang pindah ke kontrakan Bu Ani. Oh, yang cantik itu ya, Mpok? Iya. Saya lihat kemarin sore. Bawa koper besar-besar. Bajunya juga rapi semua, Mpok. Iya atuh, saya kemarin juga lihat. Kebetulan saya jemput anak pulang sekolah. Kelihatannya orang kota, tapi sopan sih. Kemarin sempat senyum ke saya. Senyum? Itu kan bisa dibuat-buat, Bu Rati. Saya tuh heran, masih muda, hidup sendirian, tapi kelihatannya punya uang. Pasti kayak ada sesuatu. Hah? Ada sesuatu? Gimana, Mpok? Punten atuh, Pok. Emang ada yang salah, Pok? Walah, Jeng Laila sama Bu Rati ini terlalu jadi wong deso. Maksud saya itu, jangan-jangan kerjanya ndak jelas. Punten-punten atuh, Mpok. Ya Allah, Mpok. Jangan begitu. Barangkali aja dia kerjanya apa itu namanya? CEO atuh. Jangan seuzon, Pok. Bu Rati, coba pikir, kerja apa sih? Perempuan muda, bisa pegang HP mahal, tasnya bagus, baju branded. Kerja apa? Iya juga atuh, Pok. Tapi kita nggak boleh suuzon atuh, Pok. Terus ya, udah beberapa hari ini saya perhatikan pulangnya larut malam terus. Di atas jam 12. Mana ada kan anak perempuan muda pulang tengah malam gitu tiap hari. Kalau bukan kerjaannya yang ndak-ndak. Mungkin kerja kantor lembur, Mpok. Iya atuh, Mpok. Bisa jadi itu lembur kerjanya. Walah, sekarang yo banyak yang ngaku-ngaku kerja kantor. Lembur lah, inilah, itulah. Tapi kenyataannya ya Allah, kita ini orang kampung harus waspada. Iya juga ya, Mpok. Takutnya nanti anak-anak muda di sini ikut-ikutan salah jalan. Aduh, punten-punten atuh, Mpok. Saya juga takut kayak gitu. Dah baik,
Kalau seandainya memang begitu. Wah itu makanya. Saya cuma ngingetin daripada kita kecolongan. Lebih baik dari awal kita hati-hati. Iya, iya, benar-benar, Mpok. Saya setuju. Iya atuh Mpok, saya setuju juga. Ini mulai sekarang jadi perhatian kita bersama. أشهد أن لا إله إلا الله. Bu, pesan kopi hitam sedikit gula ya, sama goreng pisang ada. Iya, ada atuh Mas Udin, masih anget-anget. Saya juga ya, Mpok. Tapi kopi saya manis ya, Mpok. Saya udah bosan sama yang pahit-pahit. Siap atuh, saya bikinkan dulu. Ditunggu ya, Mas Udin, Mang Tarjo. Siap, Oke, Bu. Bu. Emang lu makan apa bisa bosan sama yang pahit, Jo? Nggak makan apa-apa. Gua mah udah bosan sama pahitnya kehidupan. Bisa aja lu. Gua pikir apa tadi? Hahaha. Santai, Din. Jangan terlalu serius. Bu, beli. Bu, Dek. Bu Ratih lagi ke belakang bikinin kopi. Iya, Dek. Duduk aja di situ dulu. Ntar Bu Rati juga balik ke depan ngantarin kopi kita. iya Om, saya berdiri di sini aja. Waduh, emang gua kelihatan om-om ya, Jo? Wah, emang. Aduh, sial. Udah ganteng-ganteng gini, masa dikira om-om? Salah ya? Iya, Dek. Panggil aja Mas Udin. Saya masih muda ini. Nikah aja belum. Hehehe, maaf Om. Maaf Mas. Nasib. Hahaha. Kasihan lu, Din. Udah, diam lu, Jo. Iya. Maaf ya, Din. Dek. Saya belum pernah lihat kamu di kampung ini. Kamu orang baru ya? Iya Mas. Panggil aja Mang Tarjo, Dek. Iya Mang Tarjo. Saya baru pindah seminggu ini. Oh, pantesan saya baru lihat. Emang tinggal di mana, Dek? Itu Mas Udin, di kontrakan Bu Ani. Oh, iya. Permisi atuh. Silahkan. Ini kopinya. Mas Udin, Mang Tarjo. Iya, Bu. Terima Makasih kasih. banyak ya. Si Eneng udah nunggu lama ya. Mau beli apa, Neng? Hehe, nggak juga kok, Bu. Saya mau beli telur ayam 3 ya, Bu. Oh, iya. Sebentar, Ibu ambilkan dulu. Iya, Bu. Ini, Neng. Berapa, Bu? Telur ayam 3, cuma 5.000, Neng. Ini, Bu, uangnya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama atuh, Neng. Punten. Neng nggak kerja. Oh, kebetulan hari ini libur, Bu. Permisi, Bu. Mas Udin, Mang Tarjo. Iya, Dek. Neng. Silahkan. Bu Rati, anak siapa itu? Oh, punten atuh. Itu Nang Dini, Bu. Yang baru ngontrak di kontrakan Bu Ani. Oh, iya. Orang baru rupanya. Baru lihat aku. Cantik juga ya. Iya jelas lah, Bu. Calon istri saya itu. Alah, mimpi aja kau mau Sudin. Ketinggian itu mimpi kau. Mampus lu. Langsung skakmat.
Nggak bisa lihat orang senang. Bu Wati, punten atuh. Udah dengar ndak? Anak baru itu katanya kerjanya ndak jelas, Bu. Hah? Kerja nggak jelas kenapa? Gimana ini maksudnya? Iya atuh. Katanya sering keluar malam. Mobil yang jemput bagus, bukan motor biasa, Bu Wati. Waduh, kalau begitu bahaya ini. Iya atuh, saya juga takut. Kampung kita kan terkenal aman. Jangan sampai rusak gara-gara satu orang pendatang lagi. Iya, betul sekali itu. Nanti anak-anak muda kita bisa terpengaruh. Emang Bu Rati tahu dari mana? Punten ya, kemarin saya dikasih tahu Pok Jule. Alah Bu, Pok Jule dipercaya. Ingat Bu, Pok Jule itu tukang sebar gosip yang gak jelas. Kalau iya, seandainya si Neng itu jadi perempuan yang gak jelas, emang ada buktinya gitu. Iya, betul juga itu yang dibilang Mang Tarjo. Bisa jadi fitnah jatuhnya itu. Bu. Nah, Bu Wati kan tahu. Kasih tahu tuh sama Bu Rati. Iya Bu, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ibu harus hati-hati. Iya juga ya. Saya juga ikutan suuzon. Gak baik itu. Ada. Punten atuh, ya mana saya tahu. Saya kan cuma dengar dari Mpok Jule. Masalah bukti mah saya nggak punya atuh. Ya udah Bu, Ibu jangan percaya lagi sama berita yang gak jelas. Alah. Ya udah. Iya. Jadi nggak asik ini. Menggosip pagi-pagi. Diganggu sama bapak-bapak nggak jelas ini. Iya atuh, Mang Tarjo sama Mang Udin ganggu aja. Ya sudah, belanja aja aku ini. Oh iya, belilah aku gula 1/4. Iya, sebentar ya Bu Wati, saya ambilkan dulu. Ini Bu Wati, silahkan gula 1/4. Hah, berapa ini Bu? 5.000 aja Bu Wati. Ya sudah, ini uangnya ya. Makasih ya Bu Rati. Iya, sama-sama Bu Wati. Nanti ya, kita lanjutkan lagi ngegosipnya. Haha, oke. Saya tunggu kelanjutan beritanya ya. Aduh, pusing. Ibu-ibu sekarang ngegosip mulu. Yang mereka bicarain pasti kejelekan orang yang belum tentu tahu kebenarannya. Lah, iya Jo, jadi pusing kita. Hahaha. أشهد أن لا إله إلا الله. Lah, itu dia Mpok. Yang anak kemarin pulang sama lelaki. Pakai mobil bagus itu. Mana? Lah, itu Jeng. Oh, iya. Itu anaknya. Tapi kelihatan anaknya baik. Wes, kelihatannya aja yang baik. Anak-anak zaman sekarang tingkahnya minta ampun. Kenapa ibu-ibu itu menatapku seperti itu? Aku salah apa ya? Kayaknya aku gak ada salah apa-apa deh. Aku pulang kerja, terus langsung pulang ke rumah. Apa ini cuma perasaanku? Permisi ibu-ibu. Yo, lewat aja sana. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam. Neng Dini,
baru pulang kerja, Neng. Iya, Bu. Tumben pulangnya nggak diantar. Iya, Bu. Kan pulangnya masih siang. Kalau lembur pulangnya tengah malam. Iya, baru diantar sama mobil perusahaan. Oh, jadi yang nganterin tiap pulang malam itu langsung dari perusahaannya, Neng Dini. Iya, Bu. Wah, bagus ya. Perusahaannya langsung bertanggung jawab sama karyawannya. Iya, Bu. Makanya Dini bela-belain pindah ke sini. Karena di sini buka cabang baru. Lebih besar lagi peluangnya naik jabatan. Oh alah, alhamdulillah ya, Neng. Semoga lancar kerjaannya biar bisa naik jabatan. Amin, Bu. Bu Ani, Dini boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, Neng. Neng Dini mau nanya apa? Ibu jangan marah ya, atau salah paham. Ini cuma perasaan Dini aja. Enggak kok, Neng. Udah, Neng Dini cerita aja. Kan ibu udah bilang kalau ada apa-apa bilang aja sama ibu. Anggap ibu ini orang tua kamu, Neng. Iya, Bu. Gini, Bu. Tadi Dini lewat depan, baru pulang kerja. Ketemu sama ibu-ibu. Lagi ngomong di depan rumah Mpok Jule. Kenapa ya? Rasanya aneh aja, Bu. Kayak lagi ngomongin Dini gitu. Mohon maaf sebelumnya ya, Neng. Begini, Neng. Sebenarnya ada gosip tentang kamu di luar sana. Ibu sebenarnya pengen nanya, tapi ibu yakin kamu nggak kayak gitu. Gosip apa ya, Bu? Saya jadi bingung. Perasaan saya nggak ngerjain yang aneh-aneh, Bu. Maaf loh, Neng. Kamu jangan tersinggung ya. Mereka bilang pekerjaanmu nggak baik dan sering pulang malam karena kamu kerja nggak bener. Hah? Apa, Bu? Ya Allah, padahal saya kan kerja jujur, Bu. Saya itu pulang lembur karena tuntutan perusahaan. Ibu tahu, Nak, fitnah itu memang sangat kejam. Ya Allah, kenapa ya mereka begitu mudah menilai tanpa mengenal Dini? Yang sabar ya, Nak. Ibu yakin kamu tidak seperti itu. Ibu akan segera laporkan fitnah ini ke Pak RT. Tidak bisa dibiarkan ini. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sudah bantu Dini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wadah apa ini Pak RT? Tumben kita dikumpulkan. Mendadak lagi siang-siang begini. Sabar sebentar bapak-bapak, ibu-ibu. Apa semua sudah berkumpul? Yo, sudah Pak. Pak RT. Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mendapati laporan ada gosip yang sangat meresahkan. Mungkin sudah ada yang tahu tentang gosip yang meresahkan itu. Jadi saya minta kita tidak boleh sembarangan menuduh. Menuduh gimana Pak RT? Begini, ada seorang perempuan bernama Dini yang baru beberapa minggu ini tinggal di kampung kita, di kontrakan Bu Ani. Dia dituduh melakukan pekerjaan yang bukan-bukan, karena dia sering pulang malam. Lah, kan emang iya Pak. Dia pulang tengah malam. Kerja apa yang pulangnya tengah malam? Iya benar. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sudah mendengar cerita ini, semua dari Dini dan Bu Ani. Jadi saya harap kita semua bisa memahami
Yo, kan saya cuma curiga, Pak. Takut kampung kita ini kenapa-napa. Curiga tanpa bukti itu bisa melukai orang, Pok. Jadi, Pok, agar tidak ada lagi kesalahpahaman, Dini akan menjelaskan. Silakan Neng Dini. Terima kasih Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya bekerja di perusahaan desain. Ini surat kontrak saya ada. Saya tidak melakukan hal buruk seperti yang dituduhkan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Hah? Jadi selama ini kita salah. Walah, terus yang ngantar pulang tiap tengah malam itu siapa itu? Bu ibu, itu mobil perusahaan yang selalu ngantarkan karyawati yang bekerja lembur. Punten atuh ya Neng, astagfirullah, kita sudah berlebihan. Iya ini, ya Tuhan, kita semua termakan gosip dan berita yang tidak jelas. Makanya Bu, Pok Jule jangan didengarin. Iya betul, bisa-bisa semuanya jadi bahan gosip. Gimana, Mpok? Ayo, Mpok, minta maaf sama Dini. Iya atuh Mpok, kasihan Neng Dininya. Neng Dini, saya minta maaf. Mulut saya kadang terlalu mudah berbicara. Saya tidak berpikir panjang. Sebenarnya saya sakit hati, Mpok. Tapi ya sudahlah, saya sudah memaafkan. Saya hanya ingin hidup tenang di kampung ini. Masya Allah, Neng. Mulia hatimu. Terima kasih yo, sudah memaafkan aku. Punten-punten atuh Neng Dini. Maafkan kami ya. Kami terlalu mudah percaya gosip. Tidak apa-apa, Bu Ratih. Saya harap ke depannya kita bisa saling menjaga. Iya ya, betul itu. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati berbicara ya. Alhamdulillah, akhirnya kesalahpahaman ini selesai. Ya sudah kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kampung kita sudah aman. Jangan ada lagi gosip yang gak jelas tersebar luas. Lebih baik temui orangnya baik-baik dan tanyakan langsung. Nah, betul itu kata Pak RT. Iya betul itu. Alah, lu Den, Tarjo lagi. Dari tadi cuman betul-betul aja. Iya benar. Gosip sama dengan fitnah, bisa menghancurkan hidup seseorang. Jangan mudah menilai jika tidak ada bukti.